Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isabella Audrey Clarissa dengan NIM Akil 068 dari Prodi Teknik Pertambangan dan kelas PTB. Pada presentasi ini, saya akan memaparkan rencana eksplorasi PT Media Arsico mulai dari gambaran umum perusahaan, lokasi, peta-peta pendukung, hingga rencana kerja dan anggaran biaya. PT Media Arsico ini merupakan perusahaan pertambangan dengan luas 16.000 hektar, berlokasi pada Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, dan Provinsi Sulawesi. Slide ini menjelaskan akses menuju lokasi eksplorasi. Rute pertama itu menunjukkan perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Maleo Morowali. Lalu pada slide ini ditampilkan jalur darat menuju wilayah kecamatan. Visual rute ini memberikan gambaran seberapa mudah atau sulit akses transportasi itu menuju ke site eksplorasi. Lalu di slide peta ini, bagian ini menandai awal dari serangkaian peta-peta teknis yang mendukung rencana eksplorasi. Pada peta pertama ini menunjukkan tata guna lahan di wilayah penelitian. Warna-warna pada peta ini menggambarkan fungsi pemanfaatan lahan seperti pemukiman, area pertanian, hutan, semak belukar, badan air, serta kawasan terbuka lainnya. Informasi ini membantu kita untuk memahami bagaimana ruang dimanfaatkan oleh masyarakat maupun alam, serta melihat potensi perubahan penggunaan lahan yang dapat mempengaruhi aspek lingkungan dan geologi. Lalu berikutnya ada peta administrasi. Peta ini menggambarkan batas administrasi wilayah penelitian. Di dalamnya terlihat ada batas kecamatan, batas desa, jaringan jalan, serta lokasi titik pengamatan. Peta ini penting untuk memberikan konteks posisi wilayah penelitian dalam struktur pemerintahan, sehingga memudahkan proses perencanaan survei analisis wilayah maupun koordinasi di lapangan. Lalu berikutnya ada peta geologi. Peta ini memperlihatkan pembagian satuan batuan berdasarkan jenis dan umur geologinya. Pada setiap warna ini mewakili satuan geologi tertentu, seperti batuan sedimen, batuan beku, atau batuan metamorf. Di dalamnya terdapat juga titik-titik lokasi pengamatan serta batas struktur geologi seperti sesar atau kontak antar batuan. Peta ini berfungsi untuk memahami karakteristik bahwa permukaan sejarah geologi daerah dan potensi sumber daya atau potensi kegempaan. Lalu selanjutnya itu ada peta topografi. Peta ini harusnya ada garis kontur, namun sayangnya pada saat saya membuat map ini, konturnya tidak menyentuh koordinat poligon saya. Kontur itu menggambarkan perubahan elevasi atau ketinggian permukaan tanah, sehingga kita itu bisa dapat menilai kemiringan lereng, bentuk lembah, punggungan, maupun potensi arah aliran air. Peta ini sangat penting untuk menganalisis kondisi morfologi wilayah serta menentukan akses, jalur survei, dan potensi bahaya seperti longsor. Lalu ada peta Landsat. Peta ini menggunakan citra Landsat yang menampilkan kondisi permukaan wilayah secara visual. Melalui citra ini, kita dapat melihat tutupan lahan aktual seperti vegetasi, area terbuka, pemukiman, pertanian, maupun aktivitas manusia lainnya. Citra ini digunakan untuk memverifikasi data dari peta guna lahan, geologi, dan topografi, sehingga interpretasi yang dihasilkan itu lebih akurat. Lalu selanjutnya, yang terakhir ada peta hutan atau bisa disebut tutupan vegetasi. Peta ini menunjukkan kondisi tutupan hutan dan vegetasi. Warna-warna pada peta ini menandakan tingkat kerapatan atau jenis tutupan lahan berhutan. Informasi ini berguna untuk menilai kondisi lingkungan, potensi erosi, kualitas daerah, tangkapan air, serta keberlanjutan ekosistem. Peta ini juga berfungsi sebagai pembanding terhadap peta tata guna lahan dan citra satelit untuk melihat apakah terjadi perubahan atau degradasi hutan. Lalu di slide selanjutnya itu ada slide surat perizinan. Bagian ini menampilkan dokumen-dokumen perizinan yang diperlukan untuk kegiatan eksplorasi. Seperti ini contohnya. Lalu perizinan ini mencakup ada
surat perizinan kepada Kepala BPM SDM dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dan ditandatangani oleh pemohon. Lalu yang kedua itu ada surat keterangan usaha dari pemerintah desa. Yang ketiga ada SK wilayah izin usaha pertambangan atau bisa disebut WIUP. Lalu yang keempat itu ada akta pendirian badan usaha yang menyatakan bidang kegiatan itu pertambangan mineral atau batu bara. Lalu yang kelima itu ada surat izin kepolisian setempat. Selanjutnya ada rencana pengeboran. Dan di sini atau bisa disebut juga kriteria eksplorasi. Standar SNI 5015-2019 ini digunakan untuk menentukan klasifikasi kondisi geologi, tingkat keterkendalian data, dan kualitas sumber daya. Pada slide ini, tabel pada slide ini menunjukkan parameter penilaian seperti variasi, ketebalan, sebaran, lipatan, sesar, hingga variasi kualitas. Dan kondisi geologi itu dikategorikan menjadi sederhana, moderat, dan juga kompleks. Lalu slide terakhir ini menampilkan rencana kerja dan anggaran biaya, atau bisa disebut RKAB, yang mencakup seluruh item pekerjaan eksplorasi, seperti pengembalian, pengambilan data geologi, pemetaan, pengeboran, analisis, laboratorium, hingga biaya pendukung seperti logistik dan transportasi. Tabel ini menunjukkan perhitungan yang rinci agar kegiatan eksplorasi dapat berlangsung sesuai standar teknis dan tetap efisien. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.